Panas perseteruan Pratiwi Novianti alias Novi dengan Alvin Lim selaku kuasa hukum Agus Salim di ranah hukum. Pasca dipolisikan Novi di Polda Metro Jaya 2 hari lalu, hari ini Alvin Lim membuat laporan polisi balasan terhadap Novi. Berbeda dengan Novi yang menyeret Alvin Lim ke polisi dengan tuduhan diduga telah mencemarkan nama baiknya, Alvin Lim menyeret Novi di ranah hukum dengan tudingan dugaan telah menyebarkan konten yang diduga berisi ujaran kebencian terhadap para penyandang disabilitas. Laporan polisi ini dilayangkan Alvin Lim setelah Novi tidak mau menanggapi somasi yang telah dilayangkan Alvin Lim sejak pekan lalu. Terkait laporan polisi Alvin Lim atas Novi, pasal apa yang digunakan Alvin Lim dan berapa tahun ancaman hukuman penjara yang terancam menjerat Novi? Seperti apa pula perseteruan Alvin Lim versus Hotman Paris Hutapea hingga saling mengejek satu sama lain terkait karir hingga soal pribadi. Dan seperti apa juga langkah Novi hari ini yang mendatangi Komnas Perempuan atas permasalahan yang dihadapinya saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru dari kisruh donasi Agus Salim hingga kini masih terus bergulir panas. Pertarungan kini bukan lagi Novi versus Farhad Abbas, melainkan Novi versus Alvin Lim. Seperti diketahui 2 hari lalu, Novi telah membuat laporan polisi resmi atas Alvin Lim dan RD Lau di Polda Metro Jaya. Langkah itu ditempuh Novi lantaran ia merasa nama baiknya tercemarkan oleh pernyataan Alvin Lim dan RD Lau, baik soal narkoba maupun soal Tak lama berselang, Alvin Lim yang telah melayangkan somasi atas Novi sejak pekan lalu, akhirnya hari ini membuat laporan polisi balik atas Novi dengan tuduhan diduga telah menyebarkan ujaran kebencian terhadap para penyandang disabilitas. Ada Novi, ada juga asam lambung melanda, itu nggak tahu nama siapa, Kristen atau siapa. Satu lagi Yoloine ya, jadi 3 terlapor yang kita laporin pasalnya ITE. Itu teman-teman. Alasannya menyerupai Agus situ. Jadi Agus salah satu korban lah situ. Ya, karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan, itu menyerupai Agus itu. Jadi itu konten memang dibikin untuk mencemarkan, menghina, ya, mengejek disabilitas. Jadi ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ dan dia juga jadi saksi korban ya. Jadi tentu dari nasihat dari kuasa hukum ya, karena saya dapat surat kuasa resmi di situ dan tujuannya agar supaya konten-konten ini stop, itu aja sih. Jadi kalau misalnya mereka minta maaf, mereka hapus kontennya, kita bersedia cabut laporan karena memang tujuan kita bukan mau mempidanakan orang, tapi tujuannya agar supaya media sosial ini janganlah dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu ya. berarti Membuat laporan polisi balik bertujuan membela para penyandang disabilitas yang ia nilai diduga dilecehkan oleh Novi. Lantas, pasal apa yang digunakan Alvin Lim untuk menjerat Novi di muka hukum? Dan berapa tahun ancaman hukuman penjara yang akan menimpa Novi? Maka ketika Alvin Lim melaporkan Novi ke polisi, langkah Novi selanjutnya dalam memperjuangkan hak-haknya yang menurutnya telah dicederai dengan pernyataan Alvin Lim adalah dengan mendatangi Komnas Perempuan hari ini.
Lalu apa saja yang sudah didapatkan oleh Novi saat sudah bertemu dengan Komisioner Komnas Perempuan? Apa solusi yang diberikan oleh pihak Komnas Perempuan terhadap Novi atas permasalahan dan kasus yang sedang dihadapinya saat ini? Iya, ITE, pencemaran nama baik di situ. Ini rekomendasi dari Mabes ya, kita ikutin aja karena yang namanya kita lawyer, polisi memberikan arahan yang menurut dia masuk karena polisi bilang oh ini masuk, tapi masuknya pencemaran nama baik karena memang dibikin meme-meme kayak begitu kan banyak orang jadi teman-teman lihatlah Agus ini kasar ngomong dibenci sama masyarakat Indonesia karena akibat seperti itu gitu loh. Jadi itu yang saya sayangkan ya, dan itulah yang saya nggak apa-apa. Undang-undang kekerasan. Laporin banyakan, 1000 laporan kalau perlu di situ ya. Dan dia memang orang nggak ngerti hukum, kalau dia laporin deliknya sama ya itu aja ya itu nanti juga pasti digabung jadi satu ya. Jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak, teman-teman. Digabung jadi satu karena kenapa? Deliknya sama. Ya. Novi hari ini agendanya apa teh? Sedikit aja Pak teh. Hari ini gimana kedatangannya teh hari ini ke Komnas HAM Perempuan? Ya doain aja yang terbaik ya. Ya. Munduran ya. Siap. Iya, Bang. Oke. Hari ini kedatangan Teh Novi untuk membuat pengaduan di Komnas Perempuan, di mana seperti teman-teman saksikan banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teh Novi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat dalam hal ini inisial AL ya sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya, menyerahkan bukti-bukti baik itu rekaman. Hak-haknya sebagai perempuan itu bisa terlindungi gitu kan, dan dalam proses berhadapan dengan hukum itu juga sesuai dengan aturan dan bahkan tidak ada yang melebar lebih luas lagi gitu. Itu aja. Beberapa saran dan akan kami jalankan. Apa tuh teh? Boleh dikit sarannya? Nanti teman-teman akan tahu ya. Ini tapi karena masih dalam tahap pengujian berkas mereka, kemudian nanti akan mengeluarkan surat dukungan ya, rekomendasi. Kita tunggu saja, kita hormati. Sebelumnya, Novi telah membuat laporan polisi atas Alvin Lim dan Erdelau di Polda Metro Jaya karena merasa nama baiknya tercemar. Namun, laporan polisi Novi tersebut ditanggapi dingin oleh Alvin Lim dengan alasan bahwa yang dipersoalkan oleh Novi tersebut justru dirinya bertanya terkait Novi mendapatkan pendapatan dari mana untuk membiayai ODGJ, bukan sedang mengeluarkan pernyataan yang sifatnya menuding Novi melakukan sesuatu yang tercela. Menurut Alvin Lim, jika Novi tidak bisa membedakan pertanyaan dengan pernyataan, itu berarti Novi tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Namun di pengadilan nanti pasti akan dipanggil ahli bahasa yang menjelaskan arti kalimat yang diucapkan Alvin Lim. Karena itu, Alvin Lim merasa sangat yakin bahwa laporan polisi yang dibuat Novi atas dirinya tidak akan memenuhi unsur, sehingga hanya buang-buang waktu, tenaga, dan uang belaka. Bagus, saya seneng ya. Itu hak dia, silakan lapor. Tapi saya yakin laporan polisinya nggak bakal bisa jalan dan nggak bakal bisa masuk pengadilan karena menurut saya tidak cukup unsur di situ ya. Nanti juga kan mereka kan periksa ahli bahasa. Tapi saya tahu dia bakal cuma buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Karena yang dia laporkan itu saya tahu tidak akan memenuhi unsur ya. Nanti juga kan polisi akan memeriksa ahli bahasa dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah
tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Nggak akan kena itu, orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan, semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya, kecuali Novi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Orang nanya kok mencemarkan, kan nggak ada pencemaran kalau orang nanya. Kalau saya bertanya kok Jokowi tiba-tiba punya duit banyak ya, dia korupsi atau enggak? Kan nanya, berarti kan bukan menuduh dia korupsi. Ya jadi pertanyaan sama pernyataan tuh berbeda, harus dibedakan di situ. Makanya kalau dia nggak ngerti, suruh sekolah lagi dulu lah di situ. Bahasa Indonesia nggak ngerti kok mau jadi petugas yayasan. Lebih lagi, menanggapi laporan polisi Novi terhadap dirinya yang didukung pula oleh Hotman Paris Hutapea sebelumnya, Alvin Lim menanggapinya justru terkesan menantang Novi dan Hotman Paris. Alvin Lim menyebutkan bahwa kalaupun Novi mau membuat 100 laporan polisi atas dirinya, ia mengklaim bahwa hal itu alih-alih akan membuat dirinya gentar, ia malah bersikap masa bodoh. Laporan polisi Novi baru-baru ini pun dinilai Alvin Lim tidak berpengaruh kepadanya karena Alvin Lim tidak merasa telah mengatakan sesuatu yang salah tentang Novi. Saya pribadi nggak ada urusan sama Novi. Ya saya pribadi nggak ada urusan. Lu mau laporin gua 100 laporan polisi juga saya bodo amat ya. Saya nggak perlu membela, saya punya reputasi, saya nggak perlu membela, saya punya nama baik. Karena saya tahu, yang tahu tentang saya adalah orang-orang yang dekat sama saya. Kalau orang yang dekat sama saya nggak tahu sama saya nggak mau peduli sama mereka ya. Nah, laporan polisi kami akan layangkan bukan laporan saya balik, tetapi laporan untuk membela kaum disabilitas ya. Jadi Novi ini banyak membuat video-video yang melecehkan disabilitas. Nah, itu yang saya bela. Saya nggak membela diri saya, tapi saya membela orang-orang disabilitas. Saya nggak peduli diri saya mau diledek-ledek, mau dibilang gigi ompong kayak apa, kayak gue nggak peduli kok, yang penting hati gue baik. Geger langkah Alvin Lim membuat laporan polisi atas Novi karena diduga telah menghina penyandang disabilitas. Lantas seperti apa pula tanggapan Alvin Lim atas pernyataan Hotman Paris soal dirinya? Teruntuk subscriber Intense Investigasi, saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Perseteruan Alvin Lim dengan Hotman Paris kian panas. Pernyataan Hotman Paris sebelumnya yang mengatakan bahwa pernyataan Alvin Lim terhadap Pratiwi Novianti sudah bisa dipidanakan, tampaknya mendorong Novi untuk membuat laporan polisi atas Alvin Lim 2 hari lalu di Polda Metro Jaya. Bahkan ketika itu, Hotman mengungkapkan bahwa dirinya akan mendukung Novi jika Novi berani mempolisikan Alvin Lim. Sebaliknya, Alvin Lim sendiri alih-alih nyalinya ciut, ia malah meminta Hotman Paris untuk kembali mempelajari hukum pidana agar bisa menelaah persoalan pidana sesuai porsinya, meski Alvin juga mengakui bahwa Hotman Paris hanya hebat di bidang hukum perdata. Namun, Alvin Lim menyarankan Hotman Paris untuk kuliah lagi mempelajari hukum pidana. Tadi ketemu Pratiwi Novi juga ya? Tadi ketemu, dia bukan klien saya, tapi dia curhat. Dia curhat, tadi Novi curhat. Memang itu isi video orang itu yang sudah viral, itu sangat tidak manusiawi, kelewatan.
menuduh orang Germo, menuduh orang Germo jual beli anak ojek anak-anak ODGJ itu sangat kelewatan. Dan memang itu orang yang mengumumkan itu juga ada kasus di Mabes karena memang dia dilaporkan oleh banyak jaksa ya. Itu orang yang ngoceh itu, yang mengaku anak 9 naga, pernah dipenjara, pernah divonis Mahkamah Agung karena kasus dugaan terkait KTP palsu untuk mendapatkan klaim asuransi ya. Itu ada vonis pidananya. Banyak pengacara gue lihat pada cari muka, cari viral agar masuk infotainment. Beda dengan Hotman Paris, masuk infotainment tapi gara-gara semua perkara berkualitas. Ya. Bang, katanya Senin ya Bang. Saat bertemu ada omongan jadi kuasa atau ditawarin? Belum ada omongan, tapi tidak tertutup kemungkinan itu. Ya. Berarti Abang Hotman tertarik juga Bang ya? Aku akan pikirkan, tapi kan banyak pengacara yang mau menjadi pengacara Novi. Tapi memang saya tetap menyarankan Agus harus ditempuh upaya hukum karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang ya bikin laporan polisi dong, jangan langsung menuduh jual beli anak lah. Itu kan benar-benar kelewatan gitu loh. Kalau menuduh orang memperjualbelikan anak itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH pidana. Yang mengaku anak 9 naga, pernah dipenjara, pernah divonis Mahkamah Agung karena kasus dugaan terkait KTP palsu untuk mendapatkan klaim asuransi ya. Itu ada vonis pidananya. Dan mudah-mudahan Novi punya keberanian untuk menempuh tindakan hukum. Kalau saya nggak tahu, saya bertanya, itu nggak bisa dibilang menuduh, ya itu nggak bisa dibilang mencemarkan. Orang nanya kok mencemarkan? Justru orang nanya itu karena orang itu nggak tahu, ya. Jadi beda antara orang nggak tahu sama orang yang tahu, berasa tahu dan dia ngomong sembarangan. Dia tuh tiap kali ngurusinnya kepailitan, nggak ngerti hukum pidana. Ya makanya penjahat kayak Budi Said dibilang korban. Ya, penjahat dibilang korban dibilang penjahat di situ. Orang nanya dibilang mencemarkan, ya. Nanti orang mencemarkan, ya dibilang sama dia menanya di situ. Jadi nggak heran lah ya. Kalau cuma satu Hotman aja, saya tiup juga terbang itu. Ya, jadi Hotman udahlah, nggak usah sok-sokan sok jago kamu ya. Kamu balik lagi aja jadi pengacara PKPU. Lu ngertinya kepailitan, gak usah ikut-ikutan pidana. Malu lu nanti diketawain lu. Ya, saya rasa anak STIH juga, anak baru lulus SH juga bakal ketawa. Anak saya aja tahu kok yang belum kuliah hukum bahwa pertanyaan saya merupakan sebuah pertanyaan. Perkataan saya merupakan pertanyaan di situ. Dia aja tahu dia belajar bahasa Indonesia. Nah, Hotman ini belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa apa nih? Jangan-jangan yang dia belajar ya belajar bahasa pansos. Berseteru dengan Alvin Lim, Hotman Paris sampai membanding-bandingkan karirnya dengan Alvin Lim. Hotman Paris mengklaim bahwa karirnya sangatlah jauh bila dibandingkan dengan karir Alvin Lim sebagai advokat. Sebaliknya, Alvin Lim justru merasa dirinya lebih sukses sebagai advokat dibandingkan dengan Hotman Paris. Selain itu, Alvin Lim juga menyoroti soal Hotman Paris yang diklaimnya tidak mau melakukan pembelaan hukum kepada siapapun secara gratis, namun inginnya dibayar. Berbeda dengan Alvin Lim yang mau membela secara pro bono. Mending yang ngomong itu adalah manusia berprestasi, orang itu tidak punya prestasi. Aku kenal dia, ya. Kalau dibandingkan karir gue sama dia kayak bumi dan langit gitu loh. Makanya itu semua oknum-oknum itu pada iri sama gue gitu loh. Disitulah kelihatan tidak berkualitas mereka, ya. Tidak berkualitas. Mana mungkin? Saya sudah mengalahkan ribuan pengacara, tapi dengan yang bonafit berperang di pengadilan. Saya sidang di Mahkamah Agung Singapura, sidang di perkara internasional. Kalau you tanya sama saya, konglo mana yang kau pegang? Kalau tanya berapa puluh tahun kau jadi pengacaranya Prabowo, berapa puluh tahun kau pengacara
suaranya hampir semua Konglo, semua pakai gua. Saya nggak ngaku-ngaku anak naga. Aku bukan anak naga, tapi aku bukan anak cacing. Aku bukan anak cacing yang giginya busuk. Ya kan, saya merasa diri saya lebih sukses dari dia. Itulah makanya kenapa di IG-nya Hotman aja fotonya Alvin Lim, kan lucu di situ ya. Saya punya IG, fotonya foto saya, bukan foto lawyer lain di situ. Tapi biarlah lah Mas, itulah namanya orang iri dan dengki itu seperti itu. Alah, Hotman nggak ada duitnya mana mau bantu sih? Kemarin waktu yang lapor polisi kagak ada Hotman kok di situ. Hotman ditemuin aja sama Jusuf Hamka. Jusuf Hamka punya duit, maka dia bilang iya mau bantu. Setahu saya Hotman tuh kalau nggak ada duit nggak akan mau bantu. Emangnya dia petugas amal apa? Dia itu orang mata duitan, nggak akan jalan kalau nggak ada duitnya itu. Hotman 911 juga nggak pernah bantuin orang miskin kok. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.